Oke, soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Baik Pak. Oke, kali ini kita akan coba membahas terkait dengan em, sistem motor listrik. Ya, sebelum saya menyampaikan materi lebih jauh terkait dengan motor listrik, kiranya teman-teman atau kamu tahu nggak terkait motor listrik itu apa? Motor listrik itu penggeraknya motor listrik. Itu definisi yang salah ya. Pertanyaan saya bukan penggerak motor listrik, tapi yang saya tanyakan adalah kamu tahu nggak motor listrik itu apa? Nah, ini yang perlu kamu harus fokus gitu ya. Oke. Jadi kita akan coba langsung menyampaikan terkait dengan motor listrik, bahwa pengertian motor listrik itu kan jelas dia memanfaatkan penggerak motor listrik untuk menggerakkan roda gitu kan. Sebenarnya implementasi dari motor listrik sudah digunakan oleh motor-motor bensin dari segi cara kerja, karena kalau dilihat dari mesin motor listrik itu kan cara prinsip kerja mengubah energi listrik menjadi energi gerak, ya kan. Energi listrik menjadi energi gerak, yang mana energi listrik ini didapatkan dari baterai gitu ya. Makanya sekarang ini penggunaan motor listrik itu sedang sangat gencar-gencarnya dan menjadi salah satu prioritas utama Bapak Presiden agar penggunaan motor listrik bisa bisa rata ya, sehingga bisa mengurangi emisi gas buang. Itu salah satu tujuan dari penggunaan motor listrik itu, karena ingat motor-motor zaman sekarang, motor-motor bensin ya, itu gas emisi atau emisi gas buangnya itu sangat tinggi dan bisa mempengaruhi polusi itu kan. Makanya perlu ada inovasi agar motor listrik ini dijadikan salah satu alat transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, karena selain efisien juga bisa mengurangi gas emisi buang gitu ya. Itu salah satu dampak penggunaan dari motor listrik. Nah, tadi kita sudah membahas tuh terkait dengan cara kerja motor listrik. Nah, kalau kita kaitkan cara kerja motor listrik itu sama halnya dengan cara kerja sistem starter. Kita tahu sistem starter itu kan sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia, ya, mana starter ya fungsinya untuk menggerakkan mesin gitu. Tapi starter itu kan hanya untuk menggerakkan mesin di awal gitu kan. Kalau motor listrik itu ya dia sebagai tenaga utama gitu kan. Tapi dari segi cara kerja itu sama saja, bahwa antara motor listrik dan starter ya sama-sama cara kerjanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah penggunaan motor listrik itu sekarang sedang gencar-gencarnya dan banyak sekali tipe dari kendaraan listrik. Kira-kira ada berapa sih tipe kendaraan listrik? Ada 3 Pak. Apa saja? EV, HEV, PHEV. EV singkatan dari apa? Nggak tahu Pak. HEV, Nggak tahu Pak. HEV. Nggak tahu Pak. Kenapa? Gak belajar? Iya Pak. Gimana sih? Segitu aja nggak bisa. Jadi EV itu kan salah satu jenis kendaraan listrik yang mana sistem kerjanya itu pure menggunakan motor listrik
Jadi sistem penggeraknya itu pure menggunakan motor listrik. Beda dengan HEV dan PHEV. HEV dan PHEV itu hampir mirip-mirip. Dia menggabungkan antara motor listrik dan juga motor bensin gitu ya. Bedanya kalau HEV itu tidak menggunakan sistem charging. Sistem chargingnya itu langsung dari sistem pengisian yang ada pada mobil. Tapi kalau PHEV itu ada sistem chargingnya sendiri, yang mana sumber arus listriknya itu dari listrik PLN. Ya, listrik PLN itu kan termasuk sistem atau arus AC atau alternating current, atau biasa disebut sebagai arus bolak balik itu ya. Kalau kita kenal ya, sistem AC itu kan dari listrik PLN ya kan, bukan dari listrik PLN saja. Tuh, sistem AC itu juga bisa juga dari generator AC ya. Kalau kita tahu listrik PLN yang sekarang digunakan oleh masyarakat Indonesia itu kan didapatkan dari energi fosil gitu ya, yang mana energi fosil ini tidak efektif dan tidak bisa didaur ulang. Kalaupun bisa didaur ulang, maka periodenya itu 100 tahun kemudian gitu. Jadi sangat lama sekali gitu ya, sampai benar-benar energi fosil itu bisa bisa didaur ulang sampai 100 tahun kemudian, sehingga penggunaan listrik dari fosil itu juga perlu ada inovasi agar penggunaan motor listrik itu bisa menyentuh ke masyarakat dari klaster bawah sampai klaster atas gitu kan. Karena salah satu faktor kenapa motor listrik itu tidak diimplementasikan secara luas itu ya karena belum tersedianya sumber energi yang dibutuhkan itu antara jumlah masyarakat secara umum dan penggunaan motor listrik. Energinya itu belum benar-benar bisa mencukupi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu juga menjadi faktor kenapa motor listrik ini belum sepenuhnya menjadi salah satu alternatif alat transportasi gitu ya. Ini sebagai intermezzo saja, dan ini sebagai wawasan kamu terkait dengan penggunaan motor listrik gitu ya. Ini back to topic. Tadi kan ada HEV, HEV dan PHEV. Tahu ya bedanya apa saja tadi yang disampaikan? Kalau HEV itu penggeraknya full dari motor listrik. Kalau HEV penggeraknya dari motor listrik dan motor bensin. Sedangkan kalau HEV motor listrik dan motor bensin sama saja. Cuma yang bedanya adalah PHEV ada sistem charging sendiri ya. Kalau HEV itu sistem chargingnya include dengan sistem pengisian gitu. Ini perlu kalian pahami. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait dengan komponen yang ada pada kendaraan listrik. Kita mulai dari EV terlebih dulu, atau biasa disebut sebagai electrical vehicle ya, atau penggerak listrik gitu ya. Nah, kita akan coba bahas dulu dari segi komponen, bahwa sebenarnya antara motor listrik dan motor bensin, komponennya itu lebih mudah dipahami motor listrik dibandingkan motor bensin, karena lebih ringkas ya dibandingkan motor bensin gitu kan. Karena kalau kita lihat dari segi komponen motor listrik itu ya, yang pertama ada yang namanya apa? Baterai. Kalau kita tahu baterai itu kan sebagai sumber tenaga. Jika tidak ada baterai, maka motor listrik itu tidak dapat digunakan. Penggunaan baterai itu juga penting agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan motor
listrik dan kapasitas penggunanya gitu ya. Nah tadi fungsi baterai adalah sebagai sumber listrik. Oke, sumber listrik gitu ya. Dan selanjutnya selain baterai tadi atau aki, ada juga komponen yang berikutnya, yaitu motor listrik. Itu juga salah satu komponen yang ada pada sepeda motor listrik. Motor listrik ya jelas dia sebagai mesinnya, sebagai penggerak utamanya. Nah, tidak ada motor listrik, jelas motor atau mobil tidak akan berjalan itu. Nah, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa cara kerja motor listrik itu dia mengubah energi listrik menjadi energi Gerak. gitu ya. Jadi sumber listriknya dari mana? Sumber listriknya ya dari aki. Aki itu sumber listrik yang dikeluarkan adalah arus DC atau direct current, atau biasa disebut sebagai arus searah. Betul sekali itu ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Tetapi dalam hal ini yang perlu kalian cermati juga bahwa walaupun ya baterai itu salah satu sumber arus DC, tapi pengisiannya itu melalui listrik PLN, yang mana listrik PLN itu adalah sumber arusnya adalah AC atau alternating current, atau biasa disebut sebagai arus sebolak balik. Sehingga perlu ada konverter untuk menyamakan arus tersebut gitu ya, sehingga tidak tabrakan nih. AC disuplai ke DC jelas nggak nyambung gitu kan. Makanya perlu ada konverter untuk mengubah ya arus AC menjadi arus DC. Itu biasa disebut sebagai inverter. Inverter itu fungsinya adalah sebagai merubah arus yang semula AC menjadi DC, yang mana arus tersebut nantinya akan digunakan untuk menyuplai ke baterai gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas baterai, udah bahas motor listrik, dan juga bahas inverter. Yang selanjutnya adalah controller. Nah, controller ini ya fungsinya sebagai kontrol atau otak dari sebuah mesin. Ketika tidak ada controller, maka tidak ada yang mengatur ya bagaimana laju, cepat, dan rendahnya penggunaan motor listrik. Ya, controller inilah perannya sangat vital karena fungsinya sebagai yang mengatur segala sistem yang beroperasi pada motor listrik gitu. Tanpa ada controller juga mesin motor listrik tidak akan menyala. Selanjutnya ada sistem kelistrikan pendukung, yang mana sistem kelistrikan pendukung ini meliputi penerangan, klakson, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dan perlu saya berikan arahan ke kamu gitu kan. Nah, kesimpulan dari materi ini bahwa motor listrik, penggunaan motor listrik ini perannya sangat riskan sekali sebagai salah satu proyek jangka panjang, karena selain kompleks atau selain mudah dipahami, dan salah satu keunggulan lainnya juga hemat energi dan mengurangi emisi gas buang. Nah, komponen-komponennya itu ya tadi meliputi baterai, controller, inverter, dan juga motor listrik gitu kan. Nah, tadi juga kita udah membahas terkait sistem atau kendaraan listrik yang sekarang beredar, yaitu HEV, AEV, dan PHEV. Itu sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan?